Aku nggak ada masalah sama banci, bahkan aku suka sama banci. Nah, gitulah nonton. Yap, selamat datang di channel Yogi Sumarno bersama mas-mas netizen biasa. Dan kali ini aku beneran jadi mas-mas netizen biasa yang suka komentarin apapun yang lagi viral sih. Sebenarnya agak terlambat sih aku komen ini karena si yang ada di thumbnail tadi, si Ferdian Paleka itu udah gol juga ya kan. Buat kalian yang nggak tahu, Ferdian Paleka ini dia ngeprank malam-malam gitu kan, ngasih sembako ke transpuan atau banci ya, bencong lah itu, bencong malam yang lagi jualan kan, yang lagi jualan matahari kan. Iya. Ya pas itu lagi PSBB ya di Bandung kan, lagi PSBB kan di Bandung, lagi lockdown gitu kan. Jadi para bencong-bencong ini jualan matahari kan di pinggir jalan kan. Nah mungkin dia kesel gitu kan, atau mungkin dia kesel lah, kenapa sih ada orang-orang yang nggak ngikutin arahan pemerintah gitu kan. Jadi dia buat kayak box nasi gitu, nasi kotak gitu, tapi isinya sampah. Jadi dikasih nih bagi-bagi ya makan kawan-kawan, bagi-bagi makan kawan. Nah, terus tuh udah jalan, ya tapi bohong ya, gitu-gitulah isinya, artinya. Terus tuh banci marah. Dan yang terjadi adalah semua akun-akun yang berbau berita ya, berbau memviralkan sebuah kejadian, baik itu apalah, lambe nyinyir, lambe itu, lambe inu, lambe ini. Bahkan banyak para YouTuber juga bilang dia sampah. Ya memang sampah sih itu, memang nggak ada kemanusiaan juga, nggak ada moral sih kalau kayak gitu. Maksudku gini, iya yang dilakukan para bencong-bencong itu salah, ngelanggar apa sih namanya, nggak ngindahkan himbauan pemerintah, bahwasanya mereka tetap juga keluar kan gitu. Iya yang dilakukannya salah, jadi dia gitu, jadi penjajah matahari kan, penjajah matahari. Ya udahlah, kalian anggap aja iya ya kan, biar dolarnya nggak kuning. Oke, terus itu kan, tapi kalau kita mengasih pelajaran kepada orang yang salah dengan cara yang salah, itu juga salah. Gimana? Ya kan gitu kan. Iya mereka, si bencongnya salah, tapi sebenarnya dia lebih nggak bermoral gitu. Kalau ngasih bantuan tuh ya ngasih bantuan aja gitu. Tapi niat ngeprank. Tapi sih kalau aku sih pertama kali lihat video dia ngeprank itu, ketika aku lihat di Instagram, oh ini ada ini yang lagi viral nih, kita tengok gini kan, banci gitu dikasih sampah gitu. Aku lihatnya ini nggak pantas sih divideoin. Kalau memang mau jahil ya udah nggak usah divideoin lah, jahil sendiri. Dan setelah itu apa yang terjadi? Ferdian Paleka itu dibully netizen habis-habisan, bahkan diancam bunuh. Kalian bisa cek aja komen-komen, kalian cek aja keyword Ferdian Paleka, terus kalian cek aja komen-komen yang ada di situ, baik di Instagram, di YouTube. Kalian cek aja, bisa diancam bunuh, diancam ngeri-ngeri, kejam-kejam sih. Dan itu terjadi lagi, bahwasanya ini si bencong nih udah salah nih menjajakan matahari di pinggir jalan saat PSBB ya kan, saat anjuran pemerintah dilanggar gitu. Nah si Ferdian Paleka mengasih taunya dengan cara yang salah, nggak ada moral kan, ngasih sampah. Dan netizen ngasih hujatan ke Ferdian Paleka lebih salah lagi menurut aku, sampai diancam-ancam gitu. Dan akhirnya dia ditangkap polisi sih. Tapi ya sih klarifikasi Ferdian Paleka juga salah kan, dia bilang iya gini tapi bohong ya, gitulah. Gimana ya, aku sebenarnya males ngomong ini di Facebook, di Instagram, di Twitter, males sekali ngomong ini karena ya nggak ada AdSense-nya. Enggak. Sebenarnya maksud aku nggak ada masalah sama banci, bahkan aku suka sama banci. Enggak, maksud aku nggak masalah dengan keberadaan banci-banci di situ gitu. Ya dia biar dia gitu kan,
Tapi kalau kita mau bilangin seseorang yang salah dengan cara salah, itu juga salah sih menurut aku. Dan kayaknya untuk kalian yang udah sering komen-komen hate gitu di Instagramnya Ferdian gitu kan, aku bukan fansnya Ferdian ya, aku gak kenal juga sama dia, ya bodoh amat sih. Tapi menurut aku kasihan sih, udahlah dia udah di hukum secara sosial gitu kan, udah dihukum secara sosial, udah dibully netizen, kayaknya itu udah cukup gitu. Ditambah lagi masuk penjara, ditambah lagi di penjara dipeloncoin gitu, udah dia direndam di air sampah, disuruh, kayaknya nggak terlalu, udah nggak manusiawi sih menurut aku. Sanksi sosial yang dia dapatkan kayaknya cukup sih, karena kalau udah sanksi sosial kayak gitu ya, menurut aku habis gitu. Menurut aku karir orang akan habis ketika dia karyanya udah dihujat netizen. Itu bangkitnya susah loh. Kayak aku aja, cita-cita dibully netizen. Enggak sorry. Itulah ya kan. Menurut kalian gimana? Coba tulis di komentar. Tapi iya, si Ferdian Paleka memang sampah sih buat konten kayak gitu. Tapi netizen jauh lebih sampah. Menurut aku ya udahlah, kalau memang terus aku nggak tahu sih kenapa dia ditangkap polisi ya. Kan harusnya dia harus dipaksa minta maaf kepada si korban prank dia itu. Harusnya gitu sih. Dipaksa aja minta maaf, divideoin, terus tuh dipaksa klarifikasi. Kayaknya menurut aku cukup sih. Dipermalukan itu lebih sakit sebenarnya daripada ditangkap polisi, karena ditangkap polisi hukumnya apa coba? Tidak. Sementara yang harusnya sakit hati ya cuma si korban doang. Kenapa netizen juga sakit hati? Netizen tuh harusnya ya menghujat aja. Enggak, netizen tuh harusnya beropini aja gitu, bahwasanya itu salah, gini salah. Terakhir kalau semakin banyak yang bilangin dia salah, dia kan akan berpikir juga, oh iya kayaknya aku udahlah, sejahat-jahatnya manusia pasti hati kecilnya tuh baik gitu. Pasti dia berpikir kayaknya yang aku lakukan keterlaluan sih, sampai kayak gininya orang bully aku gitu. Tapi klarifikasi dia juga sih, klarifikasi si Ferdian ini juga yang tapi bohong itu yang buat dia makin menjadi netizen sampai mengancam bunuh. Emang kamu yang ngancam-ngancam bunuh ini kurasa ketua aliansi dunia perbencongan? Enggak. Oke, sekali lagi aku nggak ada masalah sama bencong, aku suka sama keberadaan mereka ya, tapi aku nggak suka juga mereka digituin, karena itu pilihan hidup mereka. Cara kadang-kadang ya orang yang bencong-bencong itu mau kayak mana, udah jiwanya, passionnya di situ, nggak bisa lagi mau dijadiin laki pun kayak mana, susah juga. Gitulah ya. Kalau kalian nggak suka video ini langsung aja dislike, nggak apa-apa, nggak usah subscribe juga nggak apa-apa, karena aku juga nggak nyari subscribe di sini ya, nggak nyari fans. Cuman kadang-kadang biar ada video baru aja. Soalnya earphone aku lagi hilang, lagi rusak, jadi nggak bisa bikin konten reaction. Udahlah. Aduh. Buat kalian yang puasa, selamat berpuasa, selamat menunaikan ibadah puasa, dan semoga lancar puasanya sampai akhir nanti ya, sampai akhir puasa Ramadan nanti, dan semoga virus corona udah makin lama makin hilang, kayaknya makin kabar baik, makin banyak ya. Semoga kalian tetap jaga kesehatan, tetap di rumah, tetap jaga kesehatan sama keluarga lah. Ya gitulah. Dan nggak usah like, nggak apa-apa, nggak usah subscribe, nggak apa-apa, karena aku nggak nyari subscriber, nggak nyari like juga, karena menurut aku lebih penting orang subscribe aku karena memang benar-benar pengen lihat aku konten aku aja gitu. Aku nggak butuh angka yang banyak tapi penonton yang nggak ada. Gitu sih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Bye.